Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Khairul Anissa dalam Learning Journal yang ke-8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam kondisi baik ya, sehat secara jasmani dan juga rohaninya. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan kembali mereview dan juga merangkum apa saja yang terjadi di kelas Public Speaking di pertemuan ke-8 ini. Seperti biasa, ada 3 pembicara hebat yang memberikan materinya di pertemuan ini. Yang pertama, dia memberikan materi mengenai zina. Teman-teman tentunya sudah tahu apa itu zina. Ya, bagi yang belum tahu, zina itu adalah ketika 2 orang melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri ketika mereka belum menikah. Nah, di sini pemateri pertama menjelaskan mengenai orang-orang yang sudah menormalisasikan budaya yang kebarat-baratan. Apa itu? Yaitu ketika orang yang berpacaran dan mereka melakukan staycation ataupun juga tinggal bersama. Nah, ini adalah sesuatu yang dinamakan zina, yang tentunya kita harus menghindari hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ada saudari kita, dia membahas mengenai diam adalah emas. Kira-kira diam seperti apa sih yang dianggap emas itu? Tentunya tidak semua diam itu adalah emas ya teman-teman. Diam adalah emas ini yang dimaksud adalah ketika kita melihat tentang aib orang lain dan atau kita melihat sesuatu yang membuat kita ingin membicarakannya di belakang, itu harus dihindari, yaitu dalam garis besarnya adalah berhenti menggosip. Nah, itu adalah apa yang dimaksud dengan diam adalah emas. Adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya untuk tidak menyakiti hati orang lain ataupun menyebarkan hal-hal yang buruk mengenai orang tersebut. Jadi, diam itu adalah emas, tapi bukan berarti kita harus selalu diam ketika kita melihat sebuah keburukan atau kesalahan orang lain. Tentunya kita harus mengembalikan dia ke jalan yang benar. Nah, kemudian yang ketiga, saudara kita, dia memberikan materi mengenai kepribadian seseorang yang bisa dilihat melalui garis tangannya. Tetapi dalam materi ini, sejujurnya saya kurang memahami apa yang ada di dalam materi ini. Jadi mungkin karena ilmu saya belum cukup dan takut salah berbicara, maka kita akan langsung ke materi yang diberikan oleh dosen kita. Nah, pada pertemuan ini, dosen kita memberikan materi mengenai presentasi yang baik dan jenis-jenis berbicara publik. Nah, presentasi itu apa sih teman-teman? Presentasi itu adalah saat kita berbicara di hadapan audiens kita dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada mereka. Dan juga biasanya presentasi yang baik itu menggunakan PowerPoint. Nah, juga presentasi itu ada yang dilakukan memang di depan kelas dan ada yang dilakukan secara formal. Yang dilakukan secara formal itu misalnya adalah seminar. Jika presentasinya formal itu biasanya ada moderatornya. Lalu apa sih jenis-jenis berbicara? Itu ada yang namanya berbicara di publik dan juga ada berbicara secara private. Nah, kita akan membahas dulu apa itu berbicara secara private, yaitu adalah ketika kita berbicara dengan orang-orang terdekat kita. Ada keluarga ataupun teman dekat. Nah, tentunya orang-orang yang kita kenal. Nah, kita harus membiasakan diri agar kita terbiasa berbicara dengan orang-orang terdekat kita atau berkomunikasi dengan mereka. Agar apa? Agar nanti ketika kita berbicara di hadapan publik, kita bisa terbiasa dan tidak lagi gugup. Juga jangan sampai kita pintar berbicara di depan publik tapi kita jarang berkomunikasi dengan orang sekitar kita. Karena apapun yang terjadi itu, mereka harusnya bisa mengenal diri kita, izinkan mereka untuk mengenal kita lebih dalam. Nah, kemudian ada berbicara di depan publik, yaitu adalah ketika kita berbicara di hadapan audiens yang jumlahnya banyak. Tidak hanya 1 atau 3 orang teman-teman, tapi jumlahnya banyak. Kemudian tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, ada materi yang akan kita berikan, serta audiensnya itu adalah beragam.
Belum tentu audiens-audiens yang hadir ketika kita berbicara di depan publik itu adalah orang-orang yang kita kenal, teman-teman. Melainkan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang baru kita temui di hari itu juga. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam merangkum dan mereview materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu lagi di Learning Journal selanjutnya. Bye-bye.